Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dengan Kak Guntur, dengan Bu Dian, dan juga dengan Ibu Marta. Puji Tuhan, kita sudah seminggu tidak ketemu ya. Walaupun sekarang corona, kita nggak bisa tatap muka langsung ya. Tapi sekarang kita bisa tetap bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita memuji Tuhan. Semua bunga. Sebentar Pak Guntur, tumben kita di luar, wah suasananya segar sekali. Kenapa Pak Guntur? Iya. Tadi kan udah dibilang ya Bu Marta, kita mau nyanyi. Semua bunga pun ikut bernyanyi. Makanya kita di depan bunga-bunga. Iya. Ayo anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Semua bunga. Boleh tepuk tangan. Ya, Bu Marta juga bawa alat musik ya. Yuk. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Yesus bergembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita kembali akan berdoa pada Tuhan. Mari kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah melindungi saya setiap hari. Tuhan juga sudah memberkati orang tua saya. Tuhan juga sudah memberikan kesehatan kepada teman-teman saya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, sudah lama saya tidak sekolah. Sudah lama juga saya tidak sekolah minggu. Sudah lama juga saya tidak ketemu dengan teman-teman di sekolah. Sudah lama juga saya sudah tidak bernyanyi bersama dengan teman-teman di gereja. Tetapi puji Tuhan, saya beserta guru-guru sekolah minggu dan juga teman-teman tetap bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Tuhan berkati kami semua supaya saya boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita akan buka Alkitab ya. Boleh pakai Alkitab, boleh pakai HP ya, nggak apa-apa ya. Yang lagi pegang HP, di HP kan ada Alkitabnya, boleh dibuka ya. Kita akan buka bersama Wahyu pasal 21. Ayo, Wahyu perjanjian lama atau baru ya. Wahyu pasal 21. Kita akan baca ayat yang ke-4a saja ya, sampai koma ya. Wahyu pasal 21. Ya, Wahyu itu paling belakang ya, hampir habis ya. Wahyu 21 ayat 4a. Kita baca sama-sama ya, sama Kak Guntur, sama Bu Marta dan sama Bu Dian ya. Adik-adik di rumah juga baca yang kencang ya, jangan dibatin ya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 21 ayat 4a. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, sampai situ saja. Nah, adik-adik, dan ia, siapa itu ia? Allah ya. Sekarang kita akan baca lagi dan ianya kita ganti Allah ya. Kak Guntur akan kasih contoh. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka ya, gitu ya. Kita baca sama-sama. Wahyu pasal 21 ayat 4. 1, 2, 3. Wahyu pasal 21 ayat 4a. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, bisa ya. Sekali lagi bareng ya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 21 ayat 4. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Pinter ya.
anak-anak, kalau tadi bunga saja bisa ikut gembira. Nah, apalagi anak-anak sebagai anak Tuhan yang sudah diberi hati yang gembira oleh Tuhan, harus selalu bergembira. Kita memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Tapi ingat, lagunya saja senyum dan bermuka gembira. Nah, kita juga harus tersenyum, wajahnya juga gembira. Yuk, anak-anak boleh berdiri, kita memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Ayo Kak Tri, Pak David. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Yesus sumber gembiraku, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia, Yesus sumber gembiraku, senyum gembira. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dian. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bu Dian, kita mau menyanyi terlebih dahulu ya. Yesus dalam hati saya senang. Ya, yuk sama-sama kita nyanyi dengan penuh sukacita. Yesus Dalam hati saya senang, hati saya senang, hati saya senang. Yesus dalam hati saya senang, senang selamanya. Yesus dalam hati saya senang, hati saya senang, hati saya senang. Yesus dalam hati saya senang, senang selamanya. Ya, sungguh senang ya kalau Yesus ada di dalam hati kita semua. Oleh karena itu, kita bersama-sama lipat tangan, kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini Kau masih memberikan waktu buat kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Dian. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh duduk dengan tenang dan kami dapat mempergunakan telinga kami dengan sungguh-sungguh sehingga firman yang akan disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh memahaminya dengan baik dan firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami. Mampukan kami supaya kami pun dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara pendengaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Anak-anak, masih ingatkah kalian cerita tentang Tini? Yo, siapa yang lupa? Ya, Tini yang 3 minggu lalu diceritakan oleh Kak Milka. Tini minta apa sama papanya? Iya, minta anjing. Tapi karena rumah Tini kecil, anjingnya besar. Akhirnya anjingnya dipelihara di rumah pamannya. Nah, sebenarnya Tini itu sudah punya anjing kecil loh. Namanya Mickey. Dan punya seekor peliharaan lagi. Yuk, siapa yang ingat yang dulu diceritakan oleh Kak Tri? Seekor kucing namanya Cipus. Tini ini sebenarnya punya saudara kembar anak-anak, tapi laki-laki. Nah, biasanya kalau saudara kembar kan namanya mirip-mirip. Nah, ini yang perempuan Tini, yang laki-laki namanya Tono. Nah, mereka
Tini dan Tono suka bermain di sana. Suatu hari yang cerah, setelah ibadah sekolah minggu, Tini dan Tono pamit sama papa mamanya. Mereka mau bermain di taman dekat rumah. Tapi mereka selalu mengajak siapa tadi? Miki dan Cipus. Oh, Miki dan Cipus kalau diajak ke taman senang sekali. Apa yang dilakukan mereka? Nah, kalau Miki itu tahu kalau di situ ada kelinci. Oh, dia suka ngejar-ngejar kelinci. Tapi Miki belum pernah menangkap kelinci. Dia senangnya ngejar-ngejar kelinci. Nah, kalau Cipus, dia sukanya mengejar-ngejar. Itu kalau ada daun-daun yang jatuh melayang dia kejar. Kalau ada burung, nah burung terbang dia kejar-kejar. Dia suka bermain seperti itu. Nah, anak-anak, Tini dan Tono kalau bermain di taman itu dia tidak lupa bawa makanan. Dia selalu menyiapkan makanan untuk nanti dimakan bersama Tono dan juga Miki dan Cipus. Nah, Tini dan Tono sedang menyiapkan makan yang sudah disiapkan dari rumah. Nah, Miki dia asik mengejar kelinci, tapi dari tadi Miki belum menemukan kelinci. Dia baru menemukan jejak-jejak kelinci. Dia cari terus, guk, guk, guk. Wah, dari tadi mencari belum ketemu anak. Dia cari terus, guk, 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 sampai masuk di semak-semak. Tini memanggil Miki yang biasanya main-main sendiri. Miki, ayo, jangan jauh-jauh kalau main. Kita mau makan dulu. Nanti kalau habis makan, kamu boleh main lagi mencari kelinci. Tapi Miki tidak mendengarkan teriakan Tini. Dia asik sendiri mencari kelinci. Guk, guk, guk. Oh, masih mencari lagi. Kok dari tadi belum ketemu kelinci? Yang dia temukan hanya jejak-jejak kelinci. Tini dan Tono kemudian makan bekal yang dia bawa. Nah, tapi sebelum makan mereka berdoa dulu. Nah, dia lipat tangan, berdoa, mengucap syukur. Mereka sudah diberkati makanan. Sambil makan, Tini ingat sama Miki. Tom, Miki kok belum kembali ya? Aduh, nanti kalau hilang bagaimana, Tom? Alah, kamu Tin, nggak tahu aja. Miki kan biasa begitu. Kalau dia bermain, nanti kalau udah lelah kan balik sendiri. Tapi Tom, dari tadi belum kelihatan. Tuh suaranya ada nggak kedengeran loh Tom. Gimana Tom nanti kalau hilang? Tenang nih, nanti dia pasti kembali. Nanti kalau dia lapar pasti balik. Jangan khawatir. Nah, sudah ditunggu berapa lama? Miki juga tidak kembali anak-anak. Tini bingung. Tono, Miki belum kembali Tom. Gimana ini? Tono yang tadinya merasa tenang, dia bingung juga. Tapi dia menenangkan hati Tini. Tin, tunggu saja sebentar. Nanti pasti Miki kembali lagi. Tapi Ton, ini sudah lama banget belum kembali, gimana ya? Dia kan nggak pernah perginya lama-lama, pergi sebentar, nanti terus balik lagi. Tapi ini belum kembali, gimana Ton? Ayo cari Ton, cepat. Karena menghibur Tini. Tenang Tin, aku punya cara. Apa Ton?
aku mau pasang sayap di punggungku. Nah, nanti aku mau terbang mencari Mickey. Ini yang tadinya nangis tiba-tiba tertawa. Tono, lucu kamu Ton. Masa orang bisa punya sayap, bisa terbang? Coba buktikan Ton. Oke, aku mau membuktikan kalau aku bisa terbang. Shoot! Nah, Tono lalu membuka tangannya. Si Cipus sampai terkejut. Dia ketakutan bersembunyi di balik pohon. Tono pura-pura punya sayap. Oh, dia keliling-keliling di situ. Mana ini Mickey? Dia membayangkan dia punya sayap terbang di atas taman itu. Oh, Tin, aku sudah hampir sampai di awan nih Tin, tapi Mickey-nya belum kelihatan juga. Tapi ini bagaimana? Tahu? Gak lucu lah. Sudah berhenti. Kita jangan pura-pura. Ayo kita cari beneran. Ini pasti Mickey sudah tersesat. Dia nggak tahu jalan pulang. Oh, aku tahu caranya Tin. Aku mau minum obat sihir dulu. Kalau aku sudah minum obat sihir, aku nanti bisa melihat di mana Mickey berada. Aku minum dulu ya. Ha. Lalu, Tono pura-pura minum obat sihir. Tin, sudah siap untuk mencari Mickey? Ayo kita berangkat. Tono, kamu jangan buat aku kesel lah. Aku sedih tahu. Dan Mickey belum balik, kamu ngeledek aku terus. Dan sekarang dicari. Oh, maaf Tini. Maaf ya. Andai saja Tin, aku bisa melakukan semua yang kuinginkan. Aku pasti bisa menemukan Mickey. Tapi gak ada yang bisa aku lakukan, Tin. Aduh, bagaimana ini ya? Ini terdiam sebentar. Oh, aku tahu Tan. Siapa yang bisa melakukan ini? Siapa Tin? Oh, pasti Superman yang bisa terbang ya? Bukan. Oh, nenek sihir yang bisa mencari dengan mantra-mantranya. Bukan Tan. Lalu siapa coba? Yesus. Dengan mantap Tin menjawab. Yesus pasti bisa melakukan semua yang kita inginkan. Terus caranya gimana? Kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama. Lalu Tini dan Tono berdoa minta tolong kepada Tuhan Yesus. Pada saat mereka berdoa, oh Tono tiba-tiba, aduh jangan ganggu aku, minggir, ayo jangan ganggu aku. Aku lagi berdoa minta tolong kepada Yesus. Ayo minggir, siapa yang mencium-cium hidungku ini? Minggir, minggir. Lalu Tono mengakhiri doanya. Tono dan Tini membuka matanya. Siapa yang mengganggu mereka? Ternyata Mickey sudah kembali. Oh, kamu Mickey, kamu sudah kembali. Aduh, aku senang sekali. Saya kira kamu hilang Mickey. Aku sudah sedih banget. Kalau hilang bagaimana ini Mickey kesayanganku? Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengembalikan Mickey saya. Terima kasih sekali. Nah, kesedihan Tini dan Tono sudah digantikan sukacita oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengembalikan Mickey yang hilang. Akhirnya Tini dan Tono senang.
dalam Alkitab juga ada kisah Tuhan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Nah, cerita itu terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Ulangi ya. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Nanti setelah ibadah selesai, anak-anak yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya dibaca. Nah, anak-anak kecil yang belum bisa membaca, jangan khawatir. Ada papa, mama, atau kakak yang bisa membantu. Tapi sebelum saya lanjutkan ceritanya, kita mau memuji Tuhan dulu. Senyum dan bermuka gembira. Ingat ya, senyum dan bermuka gembira berarti wajah kita juga harus gembira, kita harus tersenyum. Ayo Kak Tri, kita mau memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, Yesus sumber gembiraku, senyum gembira. Anak-anak, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke suatu kota. Nah, tapi murid-muridnya belum tahu mereka mau diajak ke kota mana. Sampailah mereka ke kota yang kecil, namanya kota Nain. Murid-muridnya heran, loh, ini Yesus perginya kok malah ke kota kecil? Kenapa nggak pilih yang kota besar? Kota besar kan ramai. Pada saat mereka sampai di kota Nain, dari pintu gerbang keluarlah iring-iringan. Tapi orang yang mengiringi itu kelihatan mukanya sedih semua. Ada seorang ibu yang menangis terus. Anakku, mengapa engkau meninggalkan aku, Nak? Ayahmu sudah tiada. Kini engkau anak laki-laki satu-satunya juga meninggalkan aku, ibumu. Kalau kamu tidak ada, ibu sama siapa, Nak? Jangan tinggalkan ibu, Nak. Ibu nanti sendirian. Nah, ayo bangun. Jangan tinggalkan ibu. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus saling berbisik. Oh, ternyata iring-iringan itu mau menguburkan orang yang sudah meninggal. Oh iya, makanya orang yang ikut semua wajahnya sedih, dan ibu yang menangis itu rupanya dia ibu pemuda yang meninggal. Wah, kalau saja Tuhan Yesus tadi cepat datang ke sini, pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak muda itu, dan anak muda itu tidak meninggal. Iya ya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mendekati iring-iringan orang yang akan menguburkan pemuda itu. Setelah iring-iringan itu sampai di depan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendekati ibu pemuda itu dan mengatakan, "Jangan menangis." Oh, Nana. Orang-orang di situ yang mendengar heran. Yesus ini bagaimana sih? Ya jelas sedih. Kalau kita ditinggal orang yang kita kasihi, pasti kita sedih, kita menangis. Mengapa Tuhan Yesus malah mengatakan jangan menangis? Lalu Tuhan Yesus mendekati usungan di mana pemuda itu sudah meninggal.
tangannya dia ulurkan dan menjamah tubuhnya. Orang-orang yang di sekelilingnya pada berbisik, dia mau ngatain apa lagi? Apa yang mau dia lakukan? Tuhan Yesus selalu menjamah tubuh anak itu dan berkata dengan lembut, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Nah, apa reaksi orang-orang yang ada di situ? Wah, Tuhan Yesus ini loh. Apa nggak tahu kalau orang yang sudah meninggal itu tidak bisa hidup lagi? Masa sudah meninggal disuruh bangkit? Orang-orang di situ heran dan takut. Mereka melihat tubuh pemuda yang sudah meninggal mulai bergerak. Dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Anak muda itu bangun dan duduk dan tersenyum kepada mereka yang ada di situ. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan anak muda ini kepada ibunya. Oh, mereka merangkul, senang sekali. "Anakku, kamu sudah hidup lagi. Ibu sangat senang, Nak. Ibu tidak sendirian lagi." Mereka tertawa bahagia. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bisa mengubah kesedihan, duka cita ibu tadi menjadi sukacita. Orang-orang yang ada di situ membicarakan apa yang terjadi di situ, tetapi mereka semua memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan apa saja. Kalau sekarang anak-anak tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah air mata, bisa mengubah duka cita, kesedihan menjadi tawa gembira, menjadi sukacita, kalian harus lebih rajin berdoa. Nah, pasti Tuhan Yesus akan menolong anak-anak. Seperti sekarang ini, di masa pandemi ini, coba sudah berapa bulan anak-anak di rumah, bermain di rumah, sekolah juga di rumah. Sedih ya, kadang anak-anak kesulitan dalam belajar online. Aduh, bagaimana ini tidak bisa mengerjakan, HP-nya harus gantian. Tapi ingat, Tuhan Yesus bisa menggantikan kesedihan anak-anak menjadi sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengubah air mata menjadi tawa gembira, yang mampu mengubah kesedihan, duka cita menjadi sukacita. Tuhan tidak hanya mengubah duka cita ibu dalam kisah tadi menjadi sukacita, tapi saya percaya Tuhan akan mengubah kesedihan saya menjadi sukacita. Ajarkan saya untuk selalu berdoa kepadamu ya Tuhan, karena saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.